kelas 10, kembali lagi dalam pelajaran sejarah Indonesia masih bersama dengan Ibu Rika. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita minggu lalu. Kalau minggu lalu kita belajar tentang ruang lingkup sejarah, ada sejarah dalam arti objektif, ada sejarah dalam arti subjektif, kemudian sejarah itu unik, dan sejarah itu dia memiliki pengaruh yang besar. Hari ini kita akan lanjut materi kita, yaitu sejarah sebagai yang namanya ilmu. Sejarah sebagai ilmu itu memiliki teori dan metodologi. Perlunya teori dan metodologi dalam sejarah sebagai ilmu karena penulisan sejarah tidak semata-mata bertujuan untuk menceritakan suatu kejadian. Namun penulisan sejarah juga bermaksud untuk menerangkan kejadian itu dengan mengkaji sebab-sebabnya, kondisi lingkungannya, dan konteks sosial budayanya. Sejarah dapat dikatakan sebagai ilmu karena ia menjadi sumber-sumber pengetahuan tentang apa yang terjadi pada masa lampau. Nah, sejarah sebagai ilmu itu memiliki beberapa ciri-ciri. Ada 4 ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Adapun ciri-ciri yang pertama itu adalah empiris. Empiris berasal dari kata empiria dari bahasa Yunani yang berarti pengalaman. Sejarah sangat bergantung pada pengalaman manusia. Pengalaman tersebut direkam dalam dokumen dan peninggalan-peninggalan sejarah lainnya. Sumber-sumber sejarah tersebut itu kemudian diteliti oleh sejarawan untuk menemukan fakta. Nah, fakta-fakta tersebutlah diinterpretasikan atau diterjemahkan, kemudian dilakukan penulisan sejarah. Nah, ciri yang kedua itu adalah sejarah itu memiliki objek. Kata objek itu berasal dari bahasa Latin, yaitu objectus. Objectus ini artinya adalah yang berada di hadapan, sasaran, atau tujuan. Nah, setiap ilmu itu harus memiliki tujuan dan objek material atau sasaran yang jelas yang membedakan dengan ilmu yang lain. Nah, sebagaimana banyak ilmu lainnya, objek yang dipelajari oleh sejarah adalah manusia dan masyarakat. Akan tetapi, sejarah lebih menekankan sasarannya kepada manusia dalam sudut pandang waktu. Ini yang membedakannya, nak ya. Nah, kemudian kita lihat ciri yang selanjutnya adalah sejarah itu memiliki teori. Dalam bahasa Yunani, teoria, teori ini berasal dari kata teoria yang berarti renungan. Nah, sama seperti ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, sejarah mempunyai teori yang berisi kumpulan kaidah-kaidah pokok suatu ilmu seperti teori nasionalisme, geopolitik. Nah, teori merupakan pendapat yang telah dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa. Teori dalam sejarah itu berisi satu kumpulan tentang kaidah-kaidah pokok suatu ilmu. Nah, adapun ciri yang terakhir dari sejarah sebagai ilmu adalah memiliki metode. Nah, metode ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti cara. Dalam rangka penelitian, sejarah mempunyai metode tersendiri. Oleh karena itu, dalam memahami suatu realitas, sejarawan memiliki patokan-patokan teoritis dan metodologi tersendiri. Patokan-patokan tersebut menjadi tradisi ilmiah yang senantiasa dihayati. Dalam melakukan penelitian sejarah mempunyai metode sendiri dengan menggunakan pengamatan disertai bukti untuk membuat kesimpulan. Itulah penjelasan dari Ibu tentang materi kita hari ini. Kalau ada yang kurang paham, kamu boleh menanyakannya langsung kepada Ibu. Cukup sekian, terima kasih, tetap jaga kesehatan dan Tuhan memberkati.